Halo Bro Insis, teman-temanku sekalian, teman-teman laki-laki dan teman-teman perempuan. Masih bersama dengan saya, Peter Prayuda di channel Cross Christ. Saya sudah membagikan pengalaman saya tentang bagaimana saya berjuang bersahabat dengan seseorang beda warga negara. Dia warga negara di luar sana jauh. Saya di sini di Indonesia, warga negara Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita menjalin persahabatan, ketika kita memikirkan persahabatan, ketika kita memiliki hubungan-hubungan persahabatan yang murni ya, yang murni. Kan kemarin kita sudah bahas ya, ada 3 level persahabatan. Yang pertama, asas manfaat, asas utility, manfaat. Lalu yang kedua, level kesenangan, pleasure. Lalu yang ketiga, goodness, keluhuran, keagungan. Nah, ketika kita memikirkan persahabatan yang seperti ini, yang ketiga terutama, sebenarnya itu adalah buah dari sebuah kerohanian yang matang, kerohanian yang baik, kerohanian yang tinggi, kerohanian yang dalam sekaligus. Ketika kita memikirkan persahabatan yang murni, yang berkeadilan, yang bermartabat, yang di tengah-tengah ada kebenaran, sesungguhnya itu adalah buah dari kemurnian, buah dari kejernihan dari hati dan pikiran seseorang yang tulus, seseorang yang murni. Apakah masih ada? Ada. Saya masih sering menemukan orang-orang yang seperti ini, baik yang seiman dengan saya maupun yang tidak seiman dengan saya. Saya punya teman di Jawa Timur. Dia bukan orang Kristen. Setiap waktu kami terlibat percakapan pembicaraan, dia selalu berjanji, Om atau Mas atau Bro, dipanggil saya Yuda. Kalau ke Jawa Timur, kontak saya akan siapkan pisang goreng, lalu penginapan, penjemputan. Luar biasa. Dan itu pernah dibuktikan waktu saya mengurus surat-surat Jawa Timur. Dia menyiapkan ketiga hal itu. Makanan kesukaan saya, tempat tinggal, dia menyiapkan bersama keluarganya, bersama istrinya. Lalu penjemputan. Bahkan kalau saya berkeliling ke Jawa Timur, dia menyiapkan kendaraannya. Wow. Apakah Anda punya teman yang seperti itu? Itu bukti bahwa orang itu punya kedalaman kemanusiaan, kedalaman iman, kedalaman kebertuhanan yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, sejauh mana kita bersahabat, sedalam itu pula kita bertuhan atau beragama atau beriman. Setinggi apa kita bersahabat, setinggi itu pula kita mempermuliakan Tuhan. Nah, tetapi hati-hati, ada orang yang begitu rajin beragama, begitu rajin melakukan praktek-praktek peribadahan, tetapi dia juga sekaligus melakukan kejahatan. Berarti apa? Berarti itu yang disebut dengan kepalsuan di tengah keberagamaan. Memang ada orang-orang yang mempraktekkan persahabatan palsu karena asas manfaat atau kesenangan. Ada orang yang senangnya menyusahkan orang, memang ada. Tetapi ada juga orang yang senangnya membahagiakan orang. Nah, itu namanya asas persahabatan yang goodness atau keluhuran, kebaikan, kebenaran. Nah, sekali lagi, sejauh mana kita bersahabat, sedalam itu pula kita berketuhanan. Setinggi apa kita bersahabat atau menjunjung tinggi atau menghormati sahabat, setinggi itu pula bukti bahwa kita memuliakan Tuhan. Saya pernah mencermati
teman satu profesi saya di Jawa Tengah. Orang itu kalau menyambut saya, wah, dia sediakan semua hal yang saya sukai. Tapi kalau dia menyambut teman saya yang lain, mejanya kosong, hanya air putih, itu berarti menyambut orang dengan diskriminasi. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang ada kamera tersembunyi yang mencermati kita. Kamera tersembunyi yang meliput perbuatan kita, perkataan kita. Ada orang yang disambut dengan begitu mewah, ada orang yang disambut dengan dibiarkan saja, berarti nggak disambut, hanya minum pun suruh ngambil sendiri. Ya mungkin seperti rumah sendiri ya, boleh juga sih. Tetapi itu tetap diskriminasi, itu tetap pilih kasih. Pas kalau kita yang dipilihnya menjadi yang dikasihinya, mungkin enak. Tetapi kalau kita mengingat teman yang nggak disambut itu, wah, itu sedih juga ya. Jadi 3 lingkaran ya. Saya berteman dengan orang yang menyambut itu, dan ini teman saya juga yang diperlakukan tidak sama dengan saya. Kalau saudara berteman sama ini dan berteman sama yang tuan rumah ini, bagaimana perasaan saudara? Yang tengah ini menyambut saya begitu baik, begitu hebat, tetapi yang tengah ini menyambut teman saya yang teman dia juga, itu tidak layak lah. Kalau ini adalah teman satu profesi, satu alma mater misalnya, bahkan satu tim, pilih kasih namanya itu bahaya ya. Kita harus menghindari sikap yang seperti itu. Kita harus menghindari memperlakukan orang dengan tidak adil. Karena apa? Kamera tersembunyi. Inilah alasan mengapa channel saya ini saya beri nama CCTV. Ada kamera tersembunyi mengamati kita, terutama pengamatan Tuhan. Mata Tuhan itu kemana-mana melihat dan merekam kita, merekam dengan sangat jelas, tidak ada yang terluput, baik perkataan, perasaan, pikiran kita. Kita memperlakukan antara A dan B, itu harus menurut keadilan excellent. Saya pernah ditegur oleh anak saya. Saya menyambut ada teman saya, teman kaya sekali dari kota besar. Waktu itu kami tinggal di desa. Kami tidak membawa dia pergi ke kota, kami tinggal di kabupaten. Ketika tamu orang besar ini datang ke rumah, kami tidak membawa tamu ini ke kota untuk makan misalnya di restoran, tidak. Tapi makan di rumah seadanya. Ya, ikan hanya digoreng, saya bikin sambal gitu ya. Lalu anak saya mengamati. Lalu hari berikutnya ada tamu dari desa, lebih desa dari saya, lebih pelosok dari saya bertamu. Lalu kami bawa ke kota untuk makan di restoran. Lalu anak saya bertanya, "Loh, Pak, kemarin ada tamu makan di rumah 3 hari. Ya paling ke sungai sebelah, pulang nyapu singkong, lalu ke sebelah beli kelapa muda, kita bikin di rumah. Kok di rumah terus, Pak? Tapi tamu yang sekarang ini Papa bawa ke kota. Kenapa, Pak?" Itu namanya menerapkan asas keadilan. Orang kota dibawa ke kota kan nggak lucu. Dia senang di desa, maka kami menyambutnya di desa. Dia sudah biasa makanan-makanan di restoran, maka perlu kami menyambutnya makanan-makanan ala desa yang kami sediakan dengan proses dan cara-cara desa. Dia suka ngobrol di ruang tamu sampai tertidur, sampai ngorok-ngorok, bisa pagi bangun ngobrol lagi, masak sama-sama. Itulah yang disukai. Tetapi teman yang lebih desa dari kami, lebih kampung dari kami membawanya ke kota, makan di kota, di restoran yang belum pernah dia ke sana. Itu memberikan pengalaman. Tetapi awas, CCTV dari surga itu memandang, meliput kita, apakah kita adil atau tidak, mengamati kita tanpa jeda, tanpa sela. Mari kita menjadi seorang sahabat yang bijaksana, sahabat yang adil.
Nantikan video saya selanjutnya. Tuhan memberkati dan selamat menjadi sahabat yang bijaksana. Salam.